yang satunya. Seperti sini yang nama baptisnya Yohanes siapa? Ada nggak? Atau ada yang namanya Yohanes nggak ada? Cuma Pak Catur doang ya? Iya. Oh iya. Yohanes itu bukan nama main-main loh itu. Pada waktu Imam Zakaria lama nggak punya anak, iya toh? Ini benar. Dia lama nggak punya anak, sama istrinya siapa namanya ya? Sama siapa? Istrinya Zakaria namanya siapa? Elizabeth. Ya. Imam Zakaria sama Elizabeth lama nggak punya anak. Terus dia doa lama, akhirnya dia punya anak. Terus Tuhan ngomong, haruslah kamu menamai anakmu itu Yohanes. Berarti yang kasih nama siapa? Ya? Siapa yang kasih nama anaknya Elizabeth sama Zakaria siapa? Tuhan. 5.000. Hitung siji ya, siji 5.000. Ya. Yang keras. Kalau dalam hati aku ora iso ngerti suara hatimu aku. Ya ora iso, jawab yang keras ya. Yohanes itu nama pilihan Tuhan. Banyak orang sini ada yang manggil orang pakai parapan enggak? Misalnya Dut apa gitu ada enggak? Ya? Acung itu kan yang ngomong enggak benar. Kemudian dipanggil Julian. Ini dia dipanggil apa ya? Karena chat. Kadang-kadang atau dia di toko monyet sama. Ya. Kalau kamu bisa dipanggil temanmu nama yang enggak baik, jangan mau. Jangan mau karena nama itu perkataan yang diucapkan, dipanggil terus, akhirnya bisa menjadi destiny. Bisa menjadi masa depanmu. Misalnya ono tanggane Mas Lukas, namanya Dimas. Terus dipanggil Dut. Terus dia merasa aku bang gendut kok. Terus dia makan terus, akhirnya tetap gendut terus sampai sekarang. Tuhan merubah nama beberapa orang. Seperti Abraham menjadi Pak Ferry 5.000. Pak Ferry aja gak usah jawab ya. Karena Tuhan ingin merubah destininya. Abraham itu artinya ngacung. 5.000 loh. Jiro ya, apa? Lah salah. Terus ngacung ra, ayo kowe. Kalau mau ngacung. Ayo Her. Jiro. Ayo kowe sih. Hah? Loh, salah. Kowe apa? Oh ya, bener. 5.000, 10.000 ya. Ya. Berarti kayak mau salah, kayak mau ngomong aja bener, ya. Oh iya aku salah. Ya. Genep 10 50.000, ya. 5.000. Ya saya bener memang salah ngopo dikai hadiah. Ya itu bener tadi, itu juga bener sekali. Deborah nih. Ya. Yang tadi itu loh, yang pertama itu loh. Yang pertama apa tadi? Ya oke. Walaupun saat itu Abraham belum punya anak, tapi dia mau dipanggil Bapak segala bangsa. Rak dia anak tentang Bapak segala bangsa. Tetapi akhirnya Tuhan beri anak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, menurut saya. Ya, jadi seperti Petrus, itu nama aslinya siapa?
1, 2, 3, 4. Hah? Apa? Siapa? Oh, Simon ya. Iya. Tapi kok Simon dari kiri ini ya? Simon aja sudah benar juga. Dari kiri ini kita saya ngangkat itu ya. Saya ngangkat payu. Ora bener. Ya salah, beda orang berarti ya. Nama asli ya, lagi diralat lagi ya. Nama aslinya Simon. Simon tuh artinya 1, 2. Gua sampai saya ketahui mandek aku. Aku saya ketahui baru mandek. 3, 4. Gak ada yang tahu, tak jawab dia berarti pangawalnya untuk aku dewe loh. Simon tuh artinya alang-alang. Alang-alang. Rumput alang-alang itu. Terus diganti Petrus artinya batu karang. Ya. Jadi tadinya Simon itu orang yang gampang goyah. Kayak alang-alang. Kena angin sana ke sana ya toh. Kena angin sini ke sini. Terus Tuhan ganti namanya jadi apa? Petrus. Batu karang. Orang yang kuat, teguh. Ya, makanya Tuhan sampai ngomong nanti kalau kamu sudah bertobat, nanti kamu jadi gembalakanlah domba-dombaku. Dia jadi pemimpin di antara rasul-rasul ini. Karena dia orang yang kuat akhirnya. Dia orang yang tadinya gampang melu-melu, melu-rono, melu-rene tak jelas. Dia akhirnya dipanggil batu karang. Akhirnya dia jadi batu karang. Jadi orang yang kuat ya gitu ya. Jadi hati-hati dengan nama. Kalau kamu dipanggil yang tidak baik, jangan mau ya. Juga jangan manggil orang yang juga tidak baik. Des itu bondes tadi jadinya bondeseran ya toh. Jangan mau. Kalau dipanggil orang misalnya dipanggil des jarke wae sampingku. Jenengku ora des kok. Dia undang sopo? Ya ora. Kenapa Mas Lukas seneng namanya dipanggil Lukas? Padahal nama kelahirannya Mas Lukas itu Iput Saputra. Karena Lukas itu ada artinya. Artinya apa? 5.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak tahu. Artinya membawa terang. Membawa terang. Lukas tuh apa ya? Like membawa terang. Membawa terang. Ya. Jadi memang nggak tahu kenapa nama itu jadi dasar Mas Lukas akhirnya. Padahal Mas Lukas dibaptis nama Lukas itu jauh sebelum Mas Lukas jadi seperti ini. Mas Lukas juga ternyata Mas Lukas bisa bawa ke kebenaran firman Tuhan, bisa bawa orang-orang ke hidup yang benar piye. Enggak juga, tapi ternyata itu destiny dari Tuhan. Tuhan sering rubah nama orang. Saulus diganti Tuhan namanya jadi Paulus ya. Yang rubah namanya Petrus siapa? Simon siapa? Juga Tuhan Yesus ya, atau Tuhan yang rubah Tuhan. Terus siapa lagi? Ya, beberapa orang namanya berubah Abraham tadi ya, banyak lah. Ya. Siapa? Ya, Yakub diganti jadi Israel. 5.000 Bu Ferry. Ya. Diingat-ingat loh, nanti nagih loh ya. Kamu 1. Apa? Ya, oh, Esau itu ya akhirnya jadi suku Edom ya, suku Edom ya. Ya. Ya, sudah ya. Jadi itu cuman tambahan aja. Karena yang ditulis Mas Lukas kan bukan nama, akhirnya bukan nama. Karena itu kan hari ini bulan ini kan kuasa perkataan. Jadi apa yang dikatakan itu punya kuasa. Ya kita undang des jadi gondesenan piye. Gelem ra? Ra gelem to?
dut dadi gendutenan yo enggak bagus ya toh. Apa misalnya klip bagus itu namanya, udah bagus akhirnya wongnya jadi bagus. Setang bagus ya gitu ya. Semua punya arti nama dan yang menarik Elroy itu arti namanya Tuhan melihat ya. Perhatikan, ini yang Mas Lukas dapat tadi waktu doa. Sapa ya? Aja. Sapa ya sing Peter misalnya Peter deloki sapa mesti gini wis, rasa dipraktekke mengko enggak bagus. Kalau kamu dilihat orang terus bisa itu enggak apa namanya? Gugup itu apa namanya? Nervous apa tuh namanya sing salting ya. Bener ya? Dilihatin orang terus bisa salting enggak? Sebenarnya Tuhan tuh melihat kamu terus. Kalau kamu enggak hati-hati, jelekmu berarti juga kelihatan. Agar kue menek gedeng, ngapusi mamah misalnya, berarti Tuhan. Misalnya kamu bersih-bersih, nggak disuruh apa, udah bersih-bersih, nggak usah papamu pas pergi, tapi Tuhan Elroy itu punya kelebihan gitu. Di sini Tuhan tuh melihat di sini. Kayak sopo Lukas, oh pintar motong, tapi kok motongnya koncornya rak gede dipentas. Wah, misalnya, oh itu pintar itu Lukas tanpa pamrih kalau motong yang terbaik untuk teman-temannya gitu. Itu dilihat. Dan berarti kalau dilihat itu berarti ada selanjutnya. Ya. Ada upah kalau benar, ada ya seperti kalau salah berarti apa ya? Ya kayak sebenarnya masukan enggak senang namanya hukuman. Ada didikan kalau kamu melakukan hal yang tidak baik. Jadi mulai sekarang kamu kalau melakukan apa saja, oh iya ini Elroy. Berarti Tuhan melihat aku. Mas Lukas tadi berpikir gitu. Mas Lukas mohon ampun. Dan beberapa hal yang tidak Mas Lukas enggak sadari, berarti Tuhan melihat aku. Sekarang Mas Lukas merasa Mas Lukas sering di Elroy, jadi sudah seperti bagian sini. Berarti Tuhan juga melihat aku. Ya, hati-hati. Jadi apa yang kita lakukan jangan sampai yang tidak baik. Karena ternyata Tuhan melihat. Mungkin di tempat lain Tuhan tidak lihat mungkin. Iya toh? Adam kamu di mana gitu mungkin ya enggak lihat. Tapi ternyata Elroy itu punya arti Tuhan melihat. Jadi ya Tuhan melihat. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Lukas tadi nulis tentang berseru. Besok kalau kamu baca warta, judulnya berseru. Nah, gini. Sebutkan ya masing-masing 5.000 ya. 3 sorak-sorai berseru memuji-muji Tuhan yang membuat kemenangan. 3. Satu jawaban 5.000. Kalau bisa jawab 3-3-nya 20.000. Tambah 5.000. Tapi kalau satu tok 5.000. Tak antek-antek kok ditku 50.000. Ora. Dicelengi lumayan bisa buat beli pulsa ya toh. Ayo apa? 3 sorak-sorai berseru yang bisa membuat kemenangan. Tak tunggu sampai 1,5 jam. Tak tulisnya aku gugah ya. Ya Bima. Kamu baca Alkitab enggak? Apa coba? Apa? Ojo isin.
Ayub ngopo? Masa kamu nggak pernah dapat pernyataan seperti ini, nggak pernah dapat ini? Tak kasih contoh satu ya. Satu tembok Jericho. Oh ya. Ya. Ketika mereka bersorak-sorai, maka tembok itu diruntuhkan Tuhan. Satu. Berarti masih ada dua, masih ada 10.000. Ayo Tifa. Oh dia ngomong gak aku. Loh apa? Kue ngomong mbak aku pamamur kayak dia. Ayo sapa? Heri, Robert. Ayo ngacung sing salah apa? Pahlawan Gideon ya oke lah. Masih masuk akal nih. Ya dia memecahkan itu dan berseru Tuhan apa itu terus langsung diberi kemenangan. Oke? Dengan Goliat piye? Disurune piye? Hah? Kurang tepat sih. Ya. Kamu apa? Kamu ingat tuh 5.000. Berarti kamu 5.000. Gideon pas melawan pasukan Midian itu kan apa? Ya coba jawab tuh. Apa? Apa aku ngaku? Ya gak berseru tuh. Ya tapi gak berseru. Ya berseru-seru, bersorak-sorai. Iya. Kayak tembok Jericho, kayak Gideon itu loh. Ayo sih. Ya bagus. Simpson berseru ngopo Simpson? Ya salah. Kamu Yas? Oh lali salah. Musa ngopo? Yosua lagi tembok Jericho tadi. Ayo. Piye? Tak didoi satu lagi memang rotok angel ini. Biasanya kalau kamu nggak baca, kamu nggak tahu. Yaitu pasukan Raja Yosafat. Ketika dia melawan Bani Amon dan Moab, kemudian Tuhan menyuruh mereka bersorak-sorai di lembah pujian, maka Tuhan memberi kemenangan. Ada ayatnya kalau mau baca. Coba cari ya, dibaca ya. Sate aja masukkan nanti sore nggak ada acara. Siapa? Oh ya yang nari-nari itu ya. Ini di 2 Tawarikh 20 ayat 22. 2 Tawarikh 20, kamu kalau nggak baca Alkitab nggak tahu kamu. Ini tak bacakan ya, 2 Tawarikh 20 ayat 22. Kamu durut kowe ben. Makhluk sudah tua gitu. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah kan. Akhirnya ini Raja Yosafat ini menjarah barang-barang di ayat 25 banyak, begitu banyaknya itu. Kalau kamu baca 2 Tawarikh 20 baca ya nanti. Satu lagi di perjanjian baru, ayo perjanjian baru. Aku ingat perjanjian lama, yang waktu melawan kota apa, yang itu Ai. Dan itu kan melawan Iya. Ya. Ya itu Jericho. Habis itu pengerang Ai, habis itu Yosua. Ya pasti banyak lagi terus. Habis Ai kan kalah.
Ya, AI kalah karena dia ngetengke kan. Nah, terus yang satu lagi karena itu loh yang kerto yang berulang itu apa Iya. sebenarnya benda. Pohon kerto berbunyi itu barulah ngomong apa penggadangan mengelilingi pohon itu ya macam-macam lah. Satu lagi di perjanjian baru. Ayo masih ada satu kok. Iya, iya. Makanya baca Alkitab. Iya toh. Daripada kamu tengah-tengok turu-turu. Pertama kalian ada baca Alkitab ya. Biasanya kalau itu baca Alkitab 10 pasal. Baca Alkitab setiap hari rakyat satu pasal, dua pasal. Dulu 5 pasal setiap hari. Ya. Tapi sekarang ada 10 hari. Sekarang setiap hari libur malah ada baca Alkitab. Kalau dikirimi misalnya bagus, Gus kok di WA karo pacarmu Gus. Langsung bocor rak Gus. Wah, bocor. Ya. Lihat Alkitab itu surat dari Tuhan. Yura, ora mbok waca. Piye ayo. Ya, satu lagi ketika siapa itu yang di penjara itu? Paulus ya, di penjara ya. Terus dia memuji Tuhan, kemudian belenggu-belenggunya dipatahkan. Gempa, ada gempa. Ya Bu ya, benar ya Bu ya? Ada ya itu ya. Ya itu. Belenggu ini ada, coba tarikan. Nanti aja. Gitu. Di Kisah Para Rasul 16. Tetapi kira-kira tengah ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Masih jawab berapa? 3 orang tadi? Ya, 3 orang ya. Terus pertanyaannya lagi. Dari beberapa hal itu tadi, mereka memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai pada saat apa? Pada saat apa? Maksudnya ini pada saat dia sendiri sedang apa? Apa? Perang, salah. Pada saat apa? Hah? Saya oke 5.000. Yes, satu ya. Ya. Nanti lagi. Pada saat, perhatikan ini penting ini. Ini penting. Ini penting. Perhatikan. Ngomong sih. Ya. Yes, betul yes. Yes, aku juga estesan yes. Nah, ini penting. Perhatikan penting. Ternyata mereka semua itu bersorak-sorai memuji-muji Tuhan bukan pada saat sukacita. Bukan saat hatinya gembira. Banyak orang salah. Yang pas susah, pas ono masalah, malah bahasa Inggrisnya ngeluntruk. Bener ya? Ngelentruk. Lemes. Aku diseneni mama, aku ngeluntruk. Aku rak didik go tuku pulsa, aku rak disilai HP go beanan karo Karina, ngono misalnya ya. Malah ngeluntruk malahan.
Sudah? Sudah ya? Ya. Berarti apa kalau kita sukacita, sedang bahagia, duitnya sedang akeh, apa misalnya bagus, sedang apa ketemu pacarnya, terus gak boleh muji-muji Tuhan? Gitu enggak? Enggak ya? Kalau kamu sudah diberkati, sudah sukacita, gak muji-muji Tuhan, jenenge kebangetan. Bener ya? Ya tetap harus muji-muji Tuhan. Tetapi ternyata puji-pujian, sorak-sorai, ucapan syukur kepada Tuhan itu yang utama dilakukan pada saat susah. Bener. Itu kuasanya merobohkan tembok Jericho. Masalahmu setebal apapun runtuh. Mas Lukas ngalami berkali-kali. Bener. Mas Lukas pas ada masalah malah muji-muji Tuhan, wah haleluya, mah gitu malah. Jangan masalah we, tidak ono. Nah itu bener. Karena disitulah letak kemenangan. Jadi jangan salah. Kalau ada masalah jangan ngeluntruk malahan. Jangan malah sedih. Malah nyanyi-nyanyi, muji-muji Tuhan. Malah gitu. Ya. Terus ini kan sebenarnya tak tuliskan, tapi tak jelaskan sama kamu mumpung di sini. Sebenarnya doa, puji-pujian dalam hati boleh gak? Kayak biasanya kamu kalau di gereja itu loh, tak ada suaranya. Itu boleh gak? Hah? Boleh gak? Boleh. Tetapi seringkali dikatakan dalam Alkitab, pertolongan Tuhan itu datang ketika kita teriak, berseru kepada Tuhan. Tadi Mas Lukas ngambil satu ayat, sebenarnya ini ayat di Yunus 2. Yunus 2. Tadi yang tak kirim ke buat warta ya. Yunus 2 ayat 2. Saya bacakan ya. Katanya, ini Yunus, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suara. Seringkali kita kalau berdoa, kalau di dalam kamar sendiri mungkin dalam hati gak apa-apa. Tapi kalau pas kita di gereja, pas seperti kayak gini, dalam hati itu menurut Mas Lukas gak tepat. Gak tepat. Berseru-seru kepada Tuhan, teriak. Ini masih ada sambungannya dengan yang diomongin Pak Mahmud tadi. Daud. Kenapa Daud menjadi kekasih Tuhan? Kenapa Daud dipilih Tuhan, diberkati Tuhan, perang tak tahu kalah, anak cucunya diberkati? Sebenarnya Daud mbek Salomo itu sugih. Sing bangun bait Allah sapa? Sing bangun Salomo, tapi duitnya Daud. Sebelum Daud mati dia ngumpul ke duit tok. Raja besar kaya raya yang akhirnya dipakai untuk apa? Datangnya Tuhan Yesus ke dunia, Daud. Karena apa? Jawabannya apa? Radikal love. Jawabannya. Kalau kamu Kristen cuman ikut-ikutan, Kristen cuman nanggung, halah. Kasihan. Kristen itu yang radikal. Orang apa aku dianggap edan nari-nari. Kalau enggak orang radikal dalam Tuhan enggak berani. Meh angkat tangan we dideloki wong isin.
Bener gak? Ringkus. Ya. Bener gak? Sini kalau yang puji-pujian angkat tangan sampai gini-gini ada gak siapa? Acun loh. Oh, Stephen. Ya. Harusnya gitu, harusnya. Kamu ekspresikan cintamu ke Tuhan. Siapa yang ingin punya pacar gak cinta sama kamu? Pingin gak, Tifa? Hah? Misalnya maaf ya Tifa ya. Misalnya Mas Lukas senang karo Tifa, tapi cuma karena kasihan. Gue gelem gak, Fa? Gak gelem. Mas pasti orangnya sangat tampan sekali, sangat kaya sekali, tapi cuma senang karo Tifa cuma karena kasihan. Buat apa ya, Fa ya? Harus karena cinta, bener gak? Misalnya sama kayak misalnya Dev disenengi sama cewek, tapi ceweknya rak seneng, cuman mesake karo Dev, awake gering ngono kurang mangan, misalnya gitu, misalnya. Mau nggak ya Mima? Nggak mau toh? Harus karena cinta. Kalau kamu dengan Tuhan bukan karena cinta, mbok kira Tuhan seneng. Ya. Kalau puji-pujian bersorak-sorai, sembah Tuhan keluar perkataannya teriak kalau perlu. Ya. Jangan hanya dalam hati, jangan hanya di batin. Siapa di sini yang punya cinta yang radikal dengan Tuhan? Mau piro 15.000 ya? Ya. Berarti citurah 35.000. Siapa yang punya cinta yang radikal dengan Tuhan? 20.000. Siapa angkat tangan? Punya cinta yang radikal dengan Tuhan kayak Daud. Kalau muji Tuhan ya sorak-sorai. Saya ini gampang. Daud itu waktu itu posisinya sebagai waktu nari-nari itu. Dia waktu itu jadi budak, jadi kacung, apa jadi apa? Ya terus waktu dia nari-nari, ada yang main musik gak? Ada bermain musik bertabu-tabuan ada. Ya. Ada musik, terus Daud nari-nari ngarepe mlaku ngiringi bait Allah. Gue tahu ngerti gak? Joget ketek. Ngerti gak? Dungdak. Loh keteke wah gini ya. Ini itu ya. Bener gak? Sampai bojone Daud ini nesu. Kamu memalukan dirimu, rojo malah nari-nari. Tapi Daud ngomong apa? Yang tahu jawabannya 10.000. Daud ngomong apa? Ayo, jawab istrinya apa? Dia waktu diomongin sama istrinya. Siapa tuh anak Esau? Siapa tuh? Ya itu. Mikal apa siapa itu? Dia diomongin nih. Kamu memalukan dirimu dengan hamba-hamba perempuanmu, kamu menari-nari joget-joget gitu ya. Ya, seperti orang gila. Terus Daud jawabnya apa? Ngomong jawabannya apa? Ayo, salah gak apa? Apa? Lainnya dulu coba. Ini lebih mungkin ada yang lebih tepat. Oh, bukan. Terus apa? Enggak. Kamu ya Bima, kowe mbek aku aja wedi. Kowe ra delok ya wedi iki apa? Kowe mbek anakku itu anakku. Aku kok bapakmu. Ngomong aja kok ya ngono ngomong apa? Iki lho ya jawabane ngono gak. Tak kasih 10.000 ya ora. Wah kamu tuh pinter kok. Jawab apa coba? Kamu tuh pinter, pendiam, tapi menghabiskan ya toh. Dan banyak. Jawab apa? Bisa. Aja wedi jawab aja, katanya kamu pinter kok. Kak Tifa nih lo. Biasa ya, Fa ya. Jawab apa? Goleki. Ini Tifa sing goleki lho. Oh, ya. Wah.
Tahu nggak jawabannya? Nggak tahu? Nggak tahu? Nggak tahu jawabannya, gini jawabannya. 5.000 ya, berarti kamu ping 2 ya 10.000. Karena nggak tepat jawabanmu. Di hadapan Tuhan, aku akan lebih lagi melakukan apa itu loh, apa ini? Untuk Tuhan apa melakukan Tuhan lebih lagi nggak apa-apa, nggak terima nari nggak apa-apa. Di hadapan Tuhan yang memilih aku menjadi raja atas Israel, kata-katanya kira-kira seperti itu. Intinya ya di hadapan Tuhan tuh dia mau merendahkan diri. Rojo, rasa rojo. Seandainya papahmu apa mamahmu saiki nari-nari ning nggon kene, mbok guyu ra? Hah? Kira-kira mamahmu berani enggak? Belum tentu. Pak Jokowi presiden, ini bukan raja besar loh. Indonesia ini raja kecil. Indonesia rak didoyo. Israel tuh raja besar zaman dulu. Dia nari-nari dung tak dung gitu ya lah. Ya bener rojo loh itu loh. Ora babu loh sing nari kuwi. Karena apa? Cintanya besar kepada Tuhan. Mas Lukas berdoa ya, berharap setelah kamu dengar ini, sekarang nanti kamu kalau puji-pujian sambil angkat tangan, nyembah Tuhan, ya Tifa ya. Sebenarnya ada satu kunci penting. Dulu Mas Lukas waktu di gereja yang dulu, Mas Lukas itu koordinator sekolah minggu. Terus Mas Lukas ngomong, anak-anak yang kelas besar diajari nari. Terus baru kali itu diajari nari, terus mereka bisa nari. Akhirnya sampai ijutnya juga bisa nari. Mas Lukas tuh pingin sebenarnya, tapi masih agak sulit karena sini Mas Lukas masih dalam arti gini, radikal cintanya kepada Tuhan masih sulit kan? Iya. Tarian itu sebenarnya luar biasa di hadapan Tuhan. Sebenarnya. Mas Lukas pernah lihat Yemima nari, terus siapa lagi? Siapa kamu nari sama siapa ya? Siapa Emma? Terus siapa lagi? Hah? Yang cowok siapa? Siapa? Wahyu. Ada sebuah cerita. Ini cerita dalam Alkitab loh, orang ngarang aku. Ada seorang raja. Dia sedang mengadakan pesta. Suatu hari anak perempuannya nari-nari. Rajone seneng. Bar rajone ngomong apa? Ayo ning Alkitab 10.000. Apa? Kurang tepat. Ya, betul itu. Betul akan aku berikan. Akan aku berikan kepadamu. Ya, ya saya pakai ya. Ya, sampai segitunya Tuhan Yesus adalah Raja. Yang kue nari-nari di hadapan Tuhan kok Daud. Kalau pujian penyembahan sambil angkat tangan, sambil sambil apa gitu, ya toh, sorak-sorai gitu. Tuhan bisa ngomong, njaluk apa tak kei, pasti. Yang kue menyenangkan hati Tuhan seperti itu kunci yang luar biasa. Kenapa Mas Lukas gak malu angkat tangan di neng gereja? Karena apa? Ya aku rak rojo, ngapa aku isin? Sing rojo rak isin. Ya. Mulai sekarang ya, Mas Lukas berharap kamu semua punya cinta yang radikal dengan Tuhan.
Kalau pujian penyembahan sorak-sorai, haleluya, haleluya gitu. Makanya mereka sering kalau udah selesai, haleluya, tapi kadang aku dalam hati, mater banget. Karena maksudnya lihat ya kamu belum sih itu sih. Tapi saya beritahu kunci sebenarnya itu. Sebenarnya kalau kamu punya masalah, kamu punya keinginan, nyanyi no, puji-pujian bagi Tuhan, bersorak-sorai. Kalau perlu tanganmu bawa-bawa misalnya, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ini Allahku dahsyat berpiye itu Pak. Itu kan nggak nyanyi dari hati, nggak karena cinta, karena memang pujian gitu tuh. Ya gitu ya. Ada yang tidak mengerti? Hitung tadi 5.000, 10.000, 5.000. Terus 5.000. Piro 20.000, 30.000. Kamu sekali dong? Kamu berapa kali? 2. Oh iya benar, 2. Berarti kamu 5.000 ST ya. Ya sudah ya, oke ya gitu ya.